kulit yang normal. Jadi kulit yang normal itu ya gimana ya? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dokter Dwi. Kenapa sih produk dokter itu kalau kita konsul itu produknya selalu diganti-ganti? Nah, ini kadang-kadang dari pasien saya, dok kenapa sih produknya kok selalu ganti-ganti gitu ya? Nggak ada yang menetap. Terus ada pertanyaan lagi, nggak ada ya dok, satu itu bisa untuk semua, jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, ini saya jawab dulu ya. Yang pertama, kenapa kalau kita datang ke dokter produknya selalu berubah-ubah? Nah, yang pertama itu biasanya kita sebagai dokter itu akan menyesuaikan produk kita sesuai dengan kondisi pada saat itu. Terkadang kebanyakan pasien kalau ke dokter pada saat kulit kita dalam kondisi ada masalah tentunya ya. Nah, jadi permasalahan itu yang kita selesaikan. Jadi produk yang kita kasih tentunya ke arah terapi atau yang mengobati. Misalnya jerawat. Pada saat jerawat itu meradang, otomatis kita akan memberikan krim-krim yang fungsinya untuk meredakan jerawatnya atau untuk meredakan peradangan. Tapi masa kita harus pakai produk itu terus untuk selamanya? Kan tentu tidak. Jadi pada saat kontrol kedua, kontrol ketiga, apabila wajah kita sudah membaik, jadi kita akan ganti produk tersebut ke arah normal. Jadi kita sebagai dokter itu biasanya memberikan krim ke arah normal. Jadi untuk kulit yang berminyak kita arahkan untuk menjadi normal, untuk kulit yang kering kita arahkan untuk menjadi kulit yang normal. Jadi kulit yang normal itu ya gimana ya? Tidak terlalu berminyak, tidak terlalu kering, lebih lembab, lebih cerah, tentunya seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Yang kedua, nah ini lebih ke arah distabilkan. Nah nanti kalau sudah stabil kulitnya atau sudah sehat, bisa ditambahkan ke arah misalnya ditambahin vitamin, disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Misalnya pori-porinya gimana, jadi intinya diarahkan ke stabilan atau ke arah normal. Yang ketiga, kenapa kok selalu berganti-ganti? Terkadang juga kita melihat usia. Nah usia ini disesuaikan, kita kan nggak mungkin ya produk dokter itu berjalan misalnya langsung kasih dosis yang tinggi gitu ya. Tentunya mengingat usia juga, apabila usianya masih muda kita juga nggak mungkin ngasih produk yang ada anti agingnya, tapi tidak menutup kemungkinan kita memberikan anti aging bila kondisi pada saat itu memang dibutuhkan ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan, lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi pada saat itu, tapi lebih ke arah dosisnya juga bertahap. Jadi kita nggak langsung kasih dosis tinggi. Kenapa? Juga biar nanti kedepannya tidak menjadi kulit kita lebih sensitif. Karena kalau kita dosisnya bertahap, otomatis efek samping dari krim itu atau efek samping itu lebih minimalis. Jadi yang awalnya kita dengan niacinamide 1%, 2%, terus kemudian ditingkatkan menjadi 3% atau 4%. Nah, kalau kita bertahap seperti ini, efek samping dari niacinamide itu tidak akan dialami oleh kita, yang misalnya kemerahan ataupun gimana kayak gitu. Dan yang keempat adalah komposisinya. Kenapa kok dok banyak sekali dan harus ditambah ini, ditambah itu, ditambah ini? Aduh, saya sampai capek dok, nggak ada yang satu untuk semua gitu ya. Nah lagi-lagi ya dengan komposisi, kalau kita dicampur-campur ya satu untuk semua, kebanyakan tidak bisa dengan konsentrasi tinggi. Sedangkan kita membutuhkan efek dari suatu bahan itu ya kadang-kadang membutuhkan konsentrasi tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, konsentrasi yang tinggi tidak bisa dicampur dengan produk-produk yang lain karena bisa menimbulkan efek samping yang berlebihan. Nah, biasanya jadi kita ditumpuknya itu dengan beberapa krim. Jadi misalnya yang pertama pakai serum dulu, yang kedua pakai krimnya, yang ketiga pakai krim yang kedua. Ini komposisinya berbeda-beda jelas dan lebih ke arah murni ya. Jadi kalau sudah diaplikasikan ke kulit, ke kulit kita akan lebih beradaptasi. Nah itu bedanya. Tapi kalau kita langsung campur, misalnya bisa kita menciptakan itu produknya dengan komposisi 1, 2, 3 dijadikan satu bahan, itu kebanyakan komposisinya rendah. Jadi tidak bisa komposisi tinggi. Kalau misalnya komposisi tinggi membutuhkan variabel baru untuk melarutkan, untuk mencampurkannya. Nah, otomatis kan ada berbagai macam reaksi
berbagai macam zat aktif lagi kan, zat kimia lagi. Nah, kita tuh meminimalisir biar tidak ada efek reaksi alergi. Jadi nah itulah mengapa urutan skincare atau itu banyak sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ada sabun, ada susu pembersih untuk cleansingnya, terus ada face mist, ada toner, ada serum, ada pelembab, ada sunscreen. Jadi kita bertumpuk-tumpuk itu yang pertama ya untuk menjaga kulit kita biar nggak terlalu terlalu bereaksi ya dengan zat tinggi ya. Jadi kita memulai dengan rendah-rendah dulu, terus kemudian yang tinggi. Nah biasanya kenapa kalau di luar sudah ada zat tinggi? Biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah sensitif atau sudah resisten terhadap produk-produk yang zat rendah. Jadi kalau sudah terbiasa memakai produk zat yang dosisnya tinggi dikasih yang rendah, tentunya tidak ada reaksi ya. Terkadang juga kalau ada orang kita pengen yang langsung seperti itu, itu tidak mudah didapatkan, tidak bisa mendapatkan 1 atau 2 bulan. Mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi kalau kita memakai skincare harus sabar. Yang kelima, kombinasi sesuai dengan pasiennya. Karena ini kombinasi skincare yang dikasihkan ke pasien belum tentu sama dengan kondisi satu dengan pasien yang lain ya. Jadi nah ini urutan skincare pun terkadang pada beberapa orang juga berbeda. Karena kadang ada yang tidak suka putih atau cerah, pengennya lebih cepat kenyal aja. Ada yang pengen langsung kelihatan putih, tapi yang penting putih dok gitu, yang penting whiteningnya yang tidak tinggikan. Nah itu kita nggak bisa. Kita habis produk whitening itu ada berbagai macam tipe ya. Nah kalau kita masukkan langsung dosis tinggi itu otomatis bisa merusak kulit tentunya. Jadi kita memberikan zat-zat aktif yang whitening sekiranya tidak menimbulkan kontraindikasi kalau misalnya dicampur dengan ini. Jadi misalnya arbutinnya berapa persen, terus niacinamide-nya berapa persen. Nah, ini bertahap. Jadi kita nggak langsung ngasih niacinamide langsung 10% yang pada ada beberapa itu ya. Jadi saran saya untuk konsentrasi tinggi jangan langsung dicoba. Kita harus berusaha dari yang dosis rendah dulu. Kasihan kulitnya. Istilahnya gini, kalau kita pakai setrika yang anget-anget gitu ya, nah langsung kasih yang panas jedeng ya nggak kuat lah ya. Hampir sama kayak gitu, kita kasih yang panas, panasnya tiap orang itu kan beda-beda. Kadang-kadang dengan volume 1 sudah kuat, volume 2 ada yang nggak kuat, volume 3 ada yang kuat-kuat juga, nggak ada masalah. Nah kondisi kulit juga ke pasien juga beda-beda. Ada yang dikasih yang konsentrasi rendah aja udah berefektif, kenapa harus ngasih yang tinggi malah merusak ya. Jadi untuk para pemula, kadang-kadang subscriber saya yang masih muda-muda, pilih skincare untuk usia muda karena di situ dosisnya akan lebih disesuaikan ya. Kadang-kadang kebutuhan kita juga lebih disesuaikan. Kalau misalnya pengen lebih cerah, dibantu dengan tindakan ya. Dengan tindakan ini akan membantu regenerasi kita lebih cepat dengan tidak melukai kulit kita ya. Jadi jangan menggunakan krim langsung dosis tinggi, kasihan kulitnya ya. Jadi untuk para subscribe atau para pasien saya, jadi itulah alasan saya kenapa kok setiap konsul kok ganti, bukan diganti tapi disesuaikan. Terkadang pasien merasa nyaman, tapi menurut saya itu tidak nyaman untuk jangka panjang, jadi harus dikasih vitamin gitu ya. Jadi jangan capek-capek untuk konsultasi, kalau apalagi konsultasi kepada saya ya. Oke, silakan subscribe, jangan lupa klik tombol merah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.